Virtual Genetika 2. Kali ini kita akan melakukan tahap analisis biologi molekuler lanjutan dari hasil isolasi RNA kita minggu lalu. Kali ini kita akan melakukan reverse transcription PCR atau disingkat RT-PCR. Tujuan kita melakukan RT-PCR ini adalah untuk mengetahui ekspresi dari suatu gen yang ada pada total RNA yang sudah kita isolasi sebelumnya. Gen yang akan kita cek pada eksperimen kali ini adalah gen metallothionein 2 atau MT2. Sebelumnya kita akan melakukan reverse transcription PCR terdiri dari dua tipe, ada yang one step RT-PCR, ada yang two step RT-PCR. Nah, kali ini kita akan melakukan jenis atau tipe yang kedua, yaitu two step RT-PCR. Artinya kita akan melakukan dua langkah. Yang pertama melakukan sintesis cDNA, jadi RNA yang sudah kita isolasi kita konversikan menjadi cDNA atau complementary DNA. Kemudian pada tahap berikutnya baru kita melakukan PCR yang akan mengamplifikasi gen target kita, yaitu gen MT2. Oke, yang pertama kita akan lakukan sintesis cDNA terlebih dahulu. Di sini sudah ada alat dan bahan. Yang pertama ada micropipette 0,5 sampai 10. Berikut tipsnya. Kemudian nanti kita akan menggunakan mesin PCR untuk melakukan sintesis cDNA-nya. Kemudian vortex dan spin down. Kemudian kita juga menggunakan ice block, jadi reaksinya dilakukan di atas kondisi yang dingin karena RNA dan DNA dan reagen-reagennya itu sensitif terhadap suhu. Kemudian ada PCR tube, ya PCR tube. Ada kit sintesis cDNA yang terdiri dari 5 kali trans-am buffer. Di sini mengandung ada oligo DT, ada random hexamer primer, ada nukleotida dan buffer. Kemudian ada enzim reverse transcriptase. Kemudian ada sampel RNA yang sudah kita isolasi minggu lalu, RNA 1 dan RNA 2. Kemudian ada nucleoside water, ya. Baik, prosedur kerja kita yang pertama adalah kita harus menghitung konsentrasi rata-rata dari RNA yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Konsentrasi rata-rata untuk sampel RNA 1 adalah 560 nanogram, sedangkan konsentrasi untuk RNA sampel 2 adalah 1760 nanogram per mikroliter. Nah, untuk mengetahui berapa volume yang akan kita masukkan ke dalam reaksi sintesis cDNA, kita harus melakukan pembagian, yaitu 1000 nanogram dibagi dengan konsentrasi rata-rata. Jadi untuk sampel RNA 1, 1000 nanogram dibagi dengan 560 itu lebih kurang 1,8 mikroliter. Jadi nanti RNA yang akan kita masukkan adalah 1,8 mikroliter. Sedangkan untuk sampel 2 itu adalah 1000 dibagi 1760 nanogram per mikroliter adalah 0,6 mikroliter. Baik, kita akan melakukan memasukkan komponen reaksi sintesis cDNA-nya. Untuk sampel 1 saya akan memasukkan 4 mikro 5 kali trans-am buffer. 4 mikro. Jangan lupa diberi label pada tabung PCR-nya. Ini 5 kali trans-am buffer. Karena di sampel RNA yang kedua juga akan ditambahkan 4 mikro, maka langsung saya tambahkan dengan tips yang sama dan ini masih bersih, ya, tidak masalah, belum ada kontaminasi.
Kemudian saya masukkan 1 mikro enzim reverse transcriptase. Enzim reverse transcriptase. Baik untuk sampel yang 1 dan 2 sama-sama 1 mikro. Nanti yang berbeda hanya sampel RNA dan nukleus waternya saja. Oke, kemudian saya masukkan sampel RNA. Untuk sampel RNA 1 adalah 1,8 sesuai perhitungan kita di awal tadi. Karena di dalam satu reaksi ini harus maksimal adalah 1000 nanogram RNA yang dimasukkan. Ini adalah RNA 1,8. Sedangkan untuk sampel RNA 2 adalah 0,6. Kemudian kita tambahkan nukleus water untuk mencukupkan hingga volume totalnya adalah 20 mikroliter. Untuk sampel 1 itu adalah 13,2. Sedangkan untuk sampel yang kedua adalah 14,4. Oke, untuk mencampurkan atau menghomogenkan, kita vortex sebentar, brief saja. Kemudian kita spin down. Tidak ada gelembung ya. Sekarang kita akan ke mesin PCR untuk melakukan proses inkubasi. Oke, sekarang kita akan lakukan inkubasi di mesin PCR dengan program sebagai berikut. Pada suhu 25 derajat dengan waktu 10 menit. Ini adalah proses annealing dari primer, baik primer oligo DT maupun random hexamer. Kemudian di suhu 42 derajat itu selama 15 menit. Ini adalah proses reverse transcription-nya. Jadi nanti RNA akan disintesis membentuk cDNA.
Kemudian pada suhu 85 derajat selama 5 menit, ini adalah proses inaktivasi reaksi, inaktivasi enzim reverse transkriptase-nya, dan disimpan sementara pada suhu 4 derajat dalam sekian waktu. Oke, kita masukkan. Ini prosesnya berlangsung sekitar 32 menit. Nanti setelah selesai proses sintesis cDNA, kita akan lanjut pada tahap yang kedua dalam RT-PCR ini, yaitu tahap PCR gen target MT2. Oke, selanjutnya setelah sintesis cDNA-nya selesai, kita akan lanjut melakukan PCR dengan gen target metallothionein 2 atau MT2. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan seperti yang tadi, namun bahannya adalah PCR master mix, ya, PCR master mix. Kemudian ada sampel cDNA yang sudah kita sintesis tadi. Kemudian ada primer forward dan primer reverse, nuclease free water, dan di sini kita akan mencoba membandingkan hasil PCR yang menggunakan cDNA dan juga sampel RNA yang tidak kita sintesis menjadi RNA. Jadi ini adalah RNA yang kita pakai tadi untuk sintesis cDNA, ya. Nah, kemudian PCR tube yang sudah kita beri label untuk masing-masingnya, ada PCR dengan cDNA 1, PCR cDNA 2, PCR dengan RNA 1, dan PCR dengan RNA 2. Kita karena akan membuat reaksi untuk 4 tube PCR, maka kita akan membuat mix terlebih dahulu di dalam satu tabung bersama untuk PCR master mix, primer forward, primer reverse, dan nuclease free water. Jadi yang berbeda nanti hanya DNA template-nya saja. Mix PCR. Dalam satu tabung reaksi PCR nanti itu akan terdiri dari 5 mikro PCR master mix, kemudian 0,5 primer forward dan 0,5 mikroliter primer reverse, kemudian 3 mikro nuclease free water, dan 1 mikro DNA template. Nah, karena ada 4 tabung, maka kesemuanya kecuali DNA template itu kita kali 5, sehingga nanti di mix ini kita akan memasukkan PCR master mix-nya 25 mikro. HS mix, ya, yang sudah diberi loading dye berwarna pink di sini. Jadi nanti ketika kita retroforesis, kita tidak perlu lagi menambahkan loading dye. Di dalam tabung mix kita tambahkan 5 kali 5 mikro untuk satu tabung, karena ada 4, kita lebihkan 1 kali 5 jadi 25, ya. 25. Kemudian kita tambahkan primer. Untuk satu tabung itu hanya 0,5, namun karena ada 4, kita lebihkan 1 kali 5 lagi jadi 2,5 mikro. Primer forward. Kemudian primer reverse juga sama 2,5. Kemudian setelah primer kita masukkan nuclease free water. Untuk satu reaksi itu adalah 3 mikro, kemudian kita kali 5, sehingga yang kita masukkan adalah 15
mikroliter. Nah, kemudian kita pakai spin down. Kemudian dari mix ini akan kita bagi sebanyak 9 mikro ke masing-masing PCR. Jadi membuat mix PCR ini memudahkan kita untuk bekerja lebih cepat dan lebih hemat ya, hematik tentunya. Namun memberikan konsentrasi atau isi konten yang sama pada keempat tabung. Jadi yang berbeda nanti hanya DNA template-nya. Nah, tentu akan bersisa. Sengaja kita lebihkan saturasi supaya semuanya terbagi dengan merata, jadi tidak ada yang kekurangan. Karena biasanya akan ada sisa-sisa yang suka menempel di tips, sehingga kalau kita buat pas-pasan nanti akhirnya takutnya salah satu tidak ada yang volumenya tidak sama dengan yang lain. Setelah kita bagi 9 mikro untuk masing-masing PCR tube, kita akan menambahkan DNA template-nya. Yang tabung pertama itu akan kita tambahkan cDNA 1, tabung kedua cDNA 2, tabung ketiga akan kita tambahkan RNA langsung, RNA 1, dan tabung keempat ada RNA 2. Kita tambahkan sebanyak 1 mikroliter. cDNA 1 merupakan RNA 1 yang sudah kita sintesis menjadi cDNA ya. Kemudian cDNA 2 merupakan RNA 2 yang sudah kita sintesis cDNA. Kemudian yang tabung ketiga kita tambahkan RNA 1. Tabung keempat RNA 2. Kemudian kita kotak
sesuai dengan pemberian yang sudah dioptimasi. Sekarang kita akan setting mesin PCR-nya dengan program yang sudah ditentukan. Ini oke, kemudian di sini NT2. Masukkan stepnya. Suhu yang pertama adalah denaturasi awal dengan suhu 95. Waktunya adalah 1 menit. 1 menit. Kemudian 9. Waktunya adalah, ini adalah denaturasi lanjut di siklus ya. Waktunya adalah 15 detik. Kemudian annealingnya di suhu 60. Waktunya adalah 15 detik. Kemudian prolongasi atau ekstensinya di suhu 72. Waktunya adalah 10 detik. Kemudian ini kita buat siklus, dia akan kembali ke tahap 2 ya. Dia akan kembali ke tahap 2. Siklusnya adalah sebanyak 35 kali. Ini adalah siklusnya nanti. Kemudian masukkan untuk ekstensi akhir 72, waktunya adalah 5 menit. Oke, sudah selesai. Kita atur programnya, save. Terus ini kita run, stop. Kita sudah simpan tadi yang kedua. Ini yang sudah kita setting tadi. Masukkan, pastikan tidak ada gelembung. Kemudian stop. Waktu totalnya adalah sekitar 44 menit. Oke, sementara kita menunggu, kita bisa membuat gel agar-agar terlebih dahulu. Oke, setelah kita melakukan PCR, kita harus mengecek kembali hasilnya melalui elektroforesis. Sekarang kita akan elektroforesis menggunakan agar-agar 1,5%. Di sini kita sudah mempunyai agar-agar yang sudah dicetak dan sudah diletakkan di dalam chamber elektroforesis. Ini adalah produk PCR-nya. Jadi kita ada produk PCR cDNA 1, produk PCR cDNA 2, produk PCR yang menggunakan RNA 1 dan 2. Kemudian ada gel wrap sebagai pewarna DNA. Kemudian ada loading dye yang akan digunakan untuk sebagai pewarna atau pemberat dalam meloading sampel. Kemudian ada DNA ladder yang berukuran 100 base pair sebagai marker ukuran DNA hasil PCR kita nanti. Oke, sekarang kita akan melakukan pencampuran. Yang pertama akan saya lakukan untuk ladder terlebih dahulu.
Untuk leather, kita akan mencampurkan leather sebanyak 3 mikro dengan 15 mikro gel red. Jadi di sini akan saya siapkan dulu gel rednya untuk semua sampel. Ini dicampurkan di atas kertas parafilm ya. Ini gel red untuk leather sebanyak 15 mikro. Sedangkan untuk produk PCR itu akan kita berikan 5 mikro saja, karena nanti produk PCR-nya hanya 5 mikro juga di satu bungkus. Oke, sekarang kita masukkan kita tambahkan dulu loading dye 1 mikro untuk leather. Kemudian leathernya kita tambahkan 3 mikro. Kita campurkan dengan membolak-balik pelanggar micropipetnya. Kemudian kita lagi masukkan ke dalam semua gel agar. Sekarang kita lanjut dengan produk PCR-nya. Untuk produk PCR kita tidak perlu lagi menambahkan loading dye karena di master mix PCR yang kita gunakan sudah ada loading dye-nya. Ini untuk sampel PCR DNA 1, kita masukkan 5 mikro. Campurkan dengan gel rednya. Ini loading ke semua awal. Ambil sisanya. Lanjut dengan sampel berikutnya.
sebagai target. Setelah semua masuk, kita masukkan. Kita akan autofreezes pada voltase 100 volt selama lebih kurang 20 menit. Prosesnya sudah selesai. Untuk membuka, pastikan semua arus listrik sudah tidak terhubung ya. Kemudian ambil dalam jero. Ini adalah hasil elektroforesis dari RT-PCR. Ini adalah ladder DNA ya, ladder DNA. Kemudian ini adalah hasil PCR cDNA 1. Ini hasil PCR cDNA 2. Ini hasil PCR dengan RNA 1. Ini hasil PCR dengan RNA 2. Di sini kalian bisa mencoba menginterpretasikan hasil RT-PCR kita dari keempat sampel yang digunakan. Ini ladder yang digunakan adalah ladder 100 besper ya, jadi dari bawah ini ada 100, ini 200, 300, 400, 500, dan seterusnya. Oke, sekian praktikum RT-PCR kita, semoga bisa dipahami dan kita jumpa lagi pada praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.